Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kita, teman-teman, sahabat-sahabat? Berikut saya akan menghibur kalian dengan satu lagu lawas dari Bang Rhoma Irama Soneta Group berjudul La Ilaha Illallah. Check it out. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah.
lupakan dia, janganlah kau menyekutukan alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. 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 Baiklah, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku, lagu Bang Roma Irama ini menyampaikan satu pesan yang luar biasa. Ada beberapa pesan penting dari lagu ini. Lagu ini sebenarnya yang aslinya dibuka dengan satu surah ya, di dalam Al-Quran namanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bisa dicek silahkan di video lawasnya Bang Roma Irama. Ada satu film dulu tahun 79, nama filmnya Raja Dangdut. Nah, lalu barulah masuk substansi dari makna surah Al-Ikhlas itu. Misalnya, katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Nah, itu substansi. Jadi lagu ini sebetulnya merupakan penjabaran dari makna Qul huwallahu ahad itu atau surah Al-Ikhlas itu. Nah, ya teman-teman, jadi intisari dari surah Al-Ikhlas itu adalah tentang keimanan tauhid dalam Islam. Ajaran tentang keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh semua manusia, bukan hanya umat Islam. Semua manusia harusnya menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nggak ada Tuhan lain, nggak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Makanya katakan Tuhan itu satu, itu terjemahan dari Qul huwallahu ahad. Ahad, Allah itu Esa. Jadi Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Nah, dalam Islam ini diwakili satu kalimat thayyibah namanya La ilaha illallah. Yang bermakna tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu Tuhan tempat kita menyembah dan tempat kita memohon. Nah, itu makna dari Allahus Samad, yaitu Tuhan, Allah, tempat kita bergantung. Kita memohon, tidak boleh kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Kita menyembah, tidak boleh kepada selain Allah, ya. Jadi hanya kepada Allah lah. Ya. Tempat kita memohon, meminta pertolongan hanya Allah, Allahus Samad. Kemudian Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, itu makna dari lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak. Berarti Tuhan itu bukan seorang bapa. Dia bukan bapak dari Tuhan, seorang Tuhan yang melahirkan anak, beranak. Dan tidak diperanakkan. Walam yulad. Nah, Tuhan juga tidak dilahirkan sebagai seorang anak, menjadi anak Tuhan misalnya. Nah, ini keyakinan Islam yang secara eksplisit ada di dalam
surah Al-Ikhlas, yaitu dalam ayat lam yalid walam yulad. Nah, ini pesan berikutnya dari lagu Bang Roma Irama La Ilaha Illallah. Lalu kita juga dilarang mempertuhankan sesuatu selain Allah. Perbuatan mempertuhankan sesuatu selain Allah itu namanya musyrik, ya, atau menduakan Tuhan, bahwa selain Allah itu ada lagi sesuatu yang memiliki kekuatan seperti Tuhan, atau yang disembah seperti kita menyembah Tuhan. Janganlah engkau mempertuhankan manusia, kata lirik lagu Bang Roma tadi, ya. Nah, jadi nggak boleh mempertuhankan manusia. Ini dulu di zaman Fir'aun, ya, masyarakat Mesir ketika itu dipaksa untuk menuhankan Fir'aun, karena Fir'aun mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, padahal dia seorang manusia. Nah, kita nggak boleh mempertuhankan manusia, dan juga tidak boleh mempertuhankan benda. Nah, ya, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW dimulai diutus, itu kaum kafirin Quraisy itu menjadikan patung-patung yang mereka namakan Lata, Uzza, Manat itu sebagai Tuhan. Padahal itu benda. Kata mereka ini perantara kepada Allah. Nah, seharusnya tidak boleh, ya. Tidak boleh, tidak ada sekutu. Tuhan itu nggak boleh sekutu. Atau kita mempertuhankan benda namanya itu, ya. Atau bahkan bukan hanya itu, lebih dari sekedar menyembah patung atau benda-benda makhluk ciptaan Allah. Tapi ada juga ayat Al-Quran yang melarang kita mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap benda juga, ya. Keinginan yang berlebih-lebihan terhadap benda yang kemudian membuat kita melupakan ajaran-ajaran Allah. Nah, itu ada dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 itu, ya. Yang terjemahannya itu, pernahkah engkau melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nafsu terhadap harta, nafsu terhadap tahta, nafsu terhadap wanita atau pria, gitu, ya. Nah, itu juga dilarang. Itu kalau sebagian ulama mengatakan itu syirik khafi, ya, syirik yang tersembunyi, mempertuhankan hawa nafsu terhadap benda atau dunia. Nah, teman-teman sekalian, jadi pesan berikutnya dari lagu Bang Roma Irama La Ilaha Illallah itu adalah kita tidak boleh mempertuhankan sesuatu selain Allah atau menyekutukan Allah, menduakan Tuhan, meminta pertolongan kepada selain Allah atau menyembah selain Allah, gitu. Itu syirik, ya. Menyekutukan Allah atau menduakan Tuhan itu, ya, itu namanya perbuatan syirik. Nah, dan itu dosanya sangat besar, teman-teman, ya. Dosanya sangat besar. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 disebutkan, ya, terjemahannya mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Nah, artinya kalau kita sampai kita meninggal dunia tidak pernah tobat, ya, kemudian dari dosa syirik itu, ya, kemudian kita meninggal, maka dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, jelas, ya, di akhirat kita akan kena azab neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Lalu pesan berikutnya, teman-teman sekalian, dari lagu itu adalah alam semesta ini ciptaan Allah. Tiada apapun yang menyerupainya. Nah, ini intisari dari surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada yang menyerupainya. Yang menyerupai keesaan Allah itu nggak ada. Ya. Nah, Allah itu esa wahdaniyah. Ya. Dalam sifat 20, salah satu sifat wajib bagi Allah itu wahdaniyah. Allah itu zat yang maha esa. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Mukhallafatuhu lil hawadisi. Nah, sifat wajib yang lain adalah Allah itu mukhallafatuhu lil hawadisi, artinya Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah itu Khalik, Maha Pencipta. Yang dicipta Allah, yaitu selain dari Allah, itu namanya makhluk yang dicipta. Nah, Allah tidak sama dengan apapun yang dicipta oleh Allah itu sendiri. Tidak boleh kita menyerupakan Allah itu dengan sifat alam ini ya. Apapun, sifat manusia, sifat hewan, sifat tumbuh-tumbuhan. Allah tidak ngantuk seperti manusia gitu. Allah tidak membutuhkan benda seperti manusia dan seterusnya. Pendek kata, ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, atau Allah itu tidak seperti sesuatu apapun. Sehingga kalau kita mendengar di akhir dari doa, setiap doa ya, habis salat itu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci engkau ya Allah ya, dari segala apapun yang disifatkan kepadamu. Jadi inilah teman-teman ya, sifat Allah yang tidak ada yang menyerupainya. Seperti lirik dalam lagu Bang Roma Irama tadi. Jadi mungkin teman-teman kalau mau cepat hafal sifat 20, sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib Allah. Jadi ada 20 sifat Allah yang wajib, ada 20 sifat Allah yang mustahil, ada satu sifat Allah yang jaiz ya. 20 sifat Allah yang wajib itu ada tuh lagunya tuh, Raihan ya, lagu Raihan, nasyid Raihan tentang sifat-sifat Allah yang 20 itu ya. Hayya nadhkur sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatan. Hayya nadhkur sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatan. Artinya marilah kita menyebutkan sifat-sifat Allah, mari kita memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu wujud qidam baqa mukhallafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, sobat-sobat, itu tadi 20 sifat wajib bagi Allah yang sangat mudah dihafalkan kalau kita menggunakan nada atau irama. Nah, itu sepenggal lirik dari nasyid ya, grup nasyid Raihan dari Malaysia tentang sifat 20 sifat wajib Allah yang 20 macam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah pesan dari lagu Bang Roma Irama, La ilaha illallah. Semoga kita bisa memahami dan menarik manfaat darinya untuk menguatkan akidah tauhid kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.